Hai teman-teman semuanya, selamat datang kembali di videonya Dila. Karena ini adalah video pertama setelah lebaran, makanya saya mau mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Oke, jadi hari ini saya bahagia banget. Kenapa? Karena dapat surat keterangan dari Dinas Kesehatan Kota Palu yang dinyatakan bebas coronavirus. Jadi teman-teman, selama beberapa hari, 14 hari sebelum ngetek video ini, sebenarnya saya di karantina. Nanti saya bikin next video, saya bikin video pembahasan tentang itu. Kita lanjut saja nih, bahas tentang corona. Yang pasti tentang di karantina nanti besok atau next video saya akan ceritakan awal mulanya sampai bisa keluar surat seperti ini. Oke, kita bahas tentang coronavirus. Mungkin sejalan dengan kebahagiaan saya, jadi enak kayaknya bahas tentang coronavirus. Nah, kalau tentang coronavirus sendiri, teman-teman, saya yakin bahwa sudah tahu apa sih sebenarnya coronavirus itu dan cara penyebarannya seperti apa. Yang mana kita ketahui bisa melalui droplet, dan yang terbaru WHO mengatakan selain melalui droplet juga melalui airborne atau udara. Tetapi tidak diketahui berapa lama si virus ini bisa bertahan di udara. Nah, untuk penyebarannya sendiri menurut saya cukup cepat ya, karena sampai saat ini sudah terkonfirmasi di Indonesia itu sekitar 24.000, yang meninggal dunia itu sekitar 1.000. Itu data terakhir yang saya peroleh kemarin. Nah teman-teman, makanya kenapa pemerintah menganjurkan kita untuk menggunakan masker, karena dari bentuk penyebarannya itu droplet dan airborne, makanya itulah gunanya kita dianjurkan untuk menggunakan masker. Mungkin kalau tentang corona teman-teman semua sudah paham, saya yakin itu. Yang menarik mungkin kita bahas tentang herd immunity. Nah, herd immunity ini menurut saya yang lagi hot dibahas ya. Saya baca di beberapa timeline di Twitter beberapa hari sebelum ini, itu rame banget tentang herd immunity. Nah, herd immunity itu yang saya baca bahwa itu adalah satu kelompok, misalnya gini, suatu kelompok yang misalnya kekebalan tubuhnya kuat nih, ya sistem imunnya kuat nih, tubuhnya kuat, artinya sudah kebal terhadap virus, maka dia yang mampu untuk melawan virus ini, mampu bertahan gitu, istilahnya mampu hidup lah. Nah, siapa yang tidak bertahan atau tubuhnya tidak kuat sistem imunnya, maka dialah yang akan gugur gitu. Nah, dari mana kita bisa memperoleh kekebalan tubuh itu? Yang saya baca itu ada dua. Yang pertama melalui suntikan vaksin. Nah, untuk vaksin sendiri sampai saat ini masih belum bisa diharapkan karena masih dalam pengembangan, dan para ahli lagi berusaha secepat mungkin untuk vaksinnya segera ada. Selain itu juga mungkin setelah rilis obatnya itu akan diuji coba langsung ke manusia atau uji klinis. Terus yang kedua, sistem kekebalan tubuh yang diharapkan yaitu melalui alami. Jadi gini, sekitar kalau untuk herd immunity itu diharapkan sekitar 70% populasi itu kebal terhadap virus ini. Jadi diharapkan kalau 70% di Indonesia kan sekitar 270 jiwa yang ada di sini gitu. Terus kalau 70% populasinya dari 270 mungkin sekitar 189 juta yang harus terpapar oleh virus supaya kebal terhadap virus itu gitu. Nah, menurut yang saya baca, dari 270 jiwa kemudian diharapkan 70% populasi mungkin sekitar 189 juta jiwa juga yang harus terpapar. Kemudian mungkin kan tidak semuanya kekebalan tubuh seseorang itu kuat ya. Jadi mungkin sekitar 1 juta orang bakalan gugur karena tidak semuanya tubuh orang itu kuat untuk
untuk bertahan terhadap virus ini, begitu. Menurut saya kalau herd immunity ini agak tega ya, misalnya bukan agak tega sih, kayak agak sedikit menakutkan karena sudah bisa diperhitungkan, begitu, kayak sudah bisa ditebak nanti bakalan segini yang terpapar, terus mungkin tidak semuanya akan bertahan kayak gitu. Agak ngeri sih kalau ngebayanginnya. Walaupun sebenarnya para ahli mengatakan bahwa ini adalah strategi mitigasi pencegahan penyebaran COVID-19. Nah, bagaimana menurut teman-teman tentang herd immunity ini? Kalau saya sih kayaknya agak sedikit menyeramkan, agak gimana gitu. Terus kalau yang terbaru yang hits banget itu sekarang new normal. New normal itu mungkin kita harus beradaptasi dengan kebiasaan baru. Yang dulunya mungkin kita pakai masker, mungkin karena kita bersin, batuk, kurang sehat, atau hanya mau takut debu gitu. Sekarang harus diwajibkan karena itu masih sejalan dengan memutuskan rantai. Terus juga dulu mungkin kita pakai hand sanitizer jarang-jarang, kita harus menyediakan. Terus juga pemerintah harus menyediakan banyak sarana untuk selalu cuci tangan. Pokoknya banyak kebiasaan yang diperbaharui lagi. Yang dulu mungkinnya kita biasa saja, maksudnya cuci tangan ya kalau pada saat, pokoknya jarang-jarang lah. Terus dengan peraturan baru kita harus lebih sering lagi gitu. Sebenarnya kalau dari new normal ini bagus ya, maksudnya bagus dari segi sistem dari segi perekonomian, karena semua sarana sudah boleh buka. Yang pasti kita harus pahami protokol pencegahan penyebaran ini gitu. Iya sih, cuman kalau mungkin dari beberapa orang mungkin sependapat kalau misalnya sebenarnya ini ada baiknya memang untuk sistem perekonomian. Ya, harapannya semoga tidak ada lonjakan karena kebijakan new normal ini. Karena new normal ini kan kita bisa beraktivitas seperti biasanya. Yang pasti kita harus sesuai protokol kesehatan dan juga menjalankan PHBS atau pola hidup bersih dan sehat. Ya, semoga harapannya dengan new normal ini tidak adanya lonjakan pasien-pasien COVID, karena semua orang sudah bisa beraktivitas seperti biasanya. Yang pasti teman-teman, pesan saya adalah untuk tetap stay safe, terus kurangi keramaian kalau bisa, terus tetap gunakan masker, physical distancing. Apapun itu, mau new normal ataupun atau apalah gitu, yang pasti kita harus stay safe teman-teman, jaga kebersihan. Terus untuk saat ini kita harus kurangi kontak mata, hidung, dan mulut. Mungkin bisa, tapi harus cuci tangan dulu, karena ketiga ini adalah pintu masuk dari virus itu. Seperti yang kita tahu bahwa virus itu bisa hidup kalau berada di sel inang. Sel inang dalam hal ini adalah tubuh manusia, begitu. Yang intinya new normal itu adalah kita harus beradaptasi dengan kebiasaan-kebiasaan baru yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, yang sesuai dengan protokol pencegahan penyebaran COVID-19 ini, begitu. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu. Terus juga jangan lupa untuk jauh lebih bersih dari sebelumnya. Akan selalu ada hikmah di balik kebingungan kita apa sih yang sebenarnya terjadi saat ini. Yang pasti jangan lupa juga untuk selalu minum vitamin, jaga pola tidur, dan hindari kontak atau bertemu dengan orang banyak kalau memang tidak perlu, atau belum perlu banget gitu, sampai benar-benar semuanya aman, walaupun kita tidak tahu sampai kapan. Yang pasti stay safe. Oke. Mungkin teman-teman mau sharing atau mau cerita atau punya pengalaman, bisa tinggalkan komentar di bawah, kolom bawah. Segitu aja dulu mungkin teman-teman. Sampai jumpa. Dah.